Pernahkah kau mendengar tentang sebuah negeri yang begitu kaya hingga namanya berarti tanah emas? Sebuah kerajaan yang disebut dalam kitab-kitab tua, tapi hari ini lenyap, tak berbekas. Itulah Suwarna Bumi, sebuah nama yang bergema dalam teks India kuno, catatan Tiongkok, dan bisikan para pelaut Arab. Tapi di manakah sebenarnya negeri ini berada? Suwarna Bhumi. Dari bahasa Sanskerta, Suwarna berarti emas, Bumi berarti tanah, tanah emas. Sebutan ini sudah muncul dalam naskah-naskah India ribuan tahun silam. Kitab Ramayana dan Prasasti Raja Ashoka menyebut nama ini sebagai negeri jauh di timur yang sangat kaya. Raja-raja India bahkan mengirim utusan ke Suwarna Bumi bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk menyebarkan ajaran Buddha. Salah satu edik Ashoka secara eksplisit menyebut Suwarna Bumi sebagai wilayah yang menerima misi damai dari Kekaisaran Maurya. Tapi, tak satu pun menyebutkan lokasinya dengan pasti. Lalu datanglah catatan dari Tiongkok. Pada abad ke-7, seorang biksu pengelana bernama Itsing berlayar dari Kanton menuju India. Tapi, sebelum sampai di India, ia singgah di satu wilayah bernama Shilifoshi, yang banyak sejarawan identifikasi sebagai Sriwijaya. Itsing menyebut bahwa ia datang dari negeri yang oleh orang India disebut Suwarna Bumi. Ini memberi petunjuk kuat bahwa Suwarna Bumi mungkin bukan nama kerajaan tunggal, tapi sebutan umum untuk tanah yang kaya emas di wilayah Asia Tenggara. Tapi siapa yang benar-benar layak disebut sebagai Suwarna Bumi? Beberapa sejarawan menunjuk ke Sumatera. Pulau ini dikenal sejak dahulu sebagai penghasil emas. Bahkan dalam catatan Arab dan Portugis disebut bahwa emas paling murni berasal dari hulu-hulu sungai di Minangkabau. Di sanalah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Malayupura, Dharmasraya, dan kemudian Sriwijaya. Tak heran jika para pelaut India dan Tiongkok melihat tanah ini sebagai negeri emas. Namun, ada yang berpendapat lain. Ada yang menunjuk ke Jawa Timur dengan kerajaan-kerajaan seperti Kalingga dan Medang yang juga memiliki kemegahan dan hubungan erat dengan India. Ada pula yang lebih berani menyebut bahwa Suwarna Bumi bisa jadi adalah seluruh wilayah Nusantara itu sendiri, dari Aceh hingga Maluku. Bahkan orang-orang Arab, para pelaut dari Hadramaut, Yaman, dan Oman juga menyebut wilayah ini sebagai tanah emas. Mereka datang bukan hanya untuk rempah, tapi juga logam mulia. Dalam literatur Islam awal disebut bahwa di wilayah timur jauh terdapat negeri yang emasnya tak habis-habis. Maka wajar jika para saudagar, ulama, dan misionaris agama datang ke Suwarna Bumi dengan harapan emas dan ilmu. Bahkan para khalifah Umayyah dan Abbasiyah pernah mengirim utusan ke negeri-negeri di wilayah timur jauh yang diyakini bagian dari tanah emas ini. Namun, seiring berjalannya waktu, nama itu menghilang. Suwarna Bumi tak lagi disebut dalam catatan kerajaan. Ia tenggelam, digantikan nama-nama baru: Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Demak, Brunei, dan lainnya. Sebagian berpendapat, Suwarna Bumi bukan kerajaan, tapi konsep. Ia adalah sebutan spiritual dan geografis bagi negeri yang kaya, makmur, dan subur yang menjadi tujuan dagang dan penyebaran agama. Bisa jadi, Suwarna Bumi adalah bayangan ideal, seperti Eldorado bagi bangsa Eropa. Ia nyata, tapi juga mitos. Ia ada, tapi dalam banyak bentuk. Kini, para arkeolog masih mencari jejaknya. Di Muang Taeng, Thailand, sebuah daerah mengklaim dirinya sebagai Suwarna Bumi. Di Myanmar, bahkan ada bandara internasional yang menggunakan nama itu. Tapi, para ahli Indonesia tidak tinggal diam. Mereka percaya, Suwarna Bumi adalah Nusantara. Dan jika benar, maka kita, anak-anak bangsa ini, adalah pewaris dari tanah emas yang pernah membuat dunia bergetar kagum. Lalu, di manakah Suwarna Bumi sebenarnya? Apakah dia Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau seluruh kepulauan ini? Mungkin Suwarna Bumi tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam darah kita, dalam tanah yang kita pijak.
dalam sejarah yang belum selesai ditulis, karena Suwarna Bumi adalah kita.